Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas KD 3.8, yaitu terbentuknya NKRI, di mana materi pokok yang akan kita pelajari itu adalah pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, sebelumnya di sini saya ingatkan bahwa di video pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, di sini sebelum kita mempelajari lagi lebih mendalam tentang materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden wakil presiden secara ringkas dan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis proses pembentukan departemen dan pemerintahan daerah dengan tepat. Ya. Oke, di sini yang pertama adalah peta Indonesia tahun 2015, di mana pada tahun 2015 itu Indonesia sudah memiliki 34 provinsi. Dari awalnya itu hanya 8 provinsi ketika pada masa kemerdekaan, kemudian bertambah menjadi 34 provinsi. Nah, dari peta tersebut, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pecahkan bersama-sama. Ya, yang pertama, apakah jumlah provinsi di Indonesia selalu tetap? Jawabannya sudah pasti adalah tidak, ya kan? Karena entah beberapa tahun yang akan datang, Indonesia itu pasti akan bertambah lagi provinsinya. Ya, ini di sebutannya itu adalah pemekaran provinsi. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mempercepat pembangunan, karena seperti kita ketahui sendiri bahwa di Kalimantan sendiri contohnya itu masih banyak daerah-daerah yang masih kurang tersentuh dengan pembangunan, ya kan? Belum lagi di Sulawesi, belum lagi di Papua. Jadi sudah tentu beberapa tahun yang akan datang provinsi di Indonesia pasti akan bertambah. Gitu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempercepat pembangunan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, apa syarat-syarat dibentuknya suatu negara? Syaratnya yang pertama adalah wilayah. Kemudian yang kedua, selain wilayah, itu jelas adalah rakyat. Jadi rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin. Dan yang keempat, itu harus diakui oleh dunia internasional. Ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga, bagaimana negara Indonesia pertama kali terbentuk. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, nah di sini yang pertama kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah di sini kita akan membahas dulu mengenai pembentukannya. Jadi pembentukannya itu seperti apa gitu. Nah jadi pembentukan UUD 1945 ini berawal dari dibentuknya BPUPKI yang didirikan atau yang dibentuk pada 1 Maret 1945, di mana BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, di sini seperti pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dibentuknya BPUPKI itu adalah untuk mengambil hati masyarakat Indonesia, yaitu tentang janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, makanya dari itu, bangsa Indonesia itu diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang. Dan salah satunya, maka didirikanlah BPUPKI, tepatnya pada 1 Maret 1945, yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, kemudian yang kedua adalah pada tanggal 29 April 1945, maka di sini BPUPKI itu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi rancangannya itu seperti apa? Nah, kemudian baru tanggal 5 Juli 1945, maka di sini UUD itu berlaku. Tetapi berlakunya itu tidak sah secara hukum, ya masih hanya berlaku saja. Nah, baru kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945,
UUD berlaku sebagai konstitusi RI setelah disahkan oleh PPKI. Nah, ini adalah 1 hari setelah proklamasi. Nah, kemudian sah atau kedudukannya kuat. Nah, itu ketika Komite Nasional Indonesia itu mengkukuhkan UUD ini, UUD 1945, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1945. Jadi, pada masa itu, kedudukan UUD itu sudah kuat dan sudah menjadi undang-undang negara Indonesia. Nah, kemudian di sini selain adanya UUD, maka selain UUD juga ada namanya Pancasila, ya kan, yang merupakan dasar negara kita. Nah, di sini yang pertama 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, hingga kenapa pada 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tuh. Nah, jadi di sini kita harus bisa membedakan antara lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila, ya kan? Nah, kalau lahirnya Pancasila itu mengacu pada tanggal 1 Juni, ya kan? Tetapi kalau untuk kesaktian Pancasila, ini kita mengacu pada peristiwa G30S PKI. Tuh. Nah, kemudian di sini 22 Juni 1945 Panitia 9 merancang Piagam Jakarta yang nantinya itu menjadi isi dari Pancasila tersebut. Nah, sebenarnya untuk gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno itu sudah disusun ketika Soekarno pada masa pengasingan di ND, tepatnya di Flores, ya, di NTT. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, bahwa syarat sebuah negara itu yang pertama adalah harus memiliki wilayah. Ya, jadi ketika kita ingin mendirikan negara, maka di situ harus ada wilayahnya. Nah, kemudian yang kedua ada rakyat yang mendiami wilayah tersebut, dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Berarti di sini ada presiden atau pemimpinnya. Kemudian ada undang-undangnya dan juga ada dasar negaranya dan ada dasar negaranya. Baru yang keempat itu mendapatkan pengakuan dari negara lain, ya, dari dunia internasional gitu. Jadi ada pengakuan dari negara-negara lain sudah mengakui bahwa sudah didirikan negara baru gitu. Nah, selanjutnya di sini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan presiden. Nah, tadi di slide sebelumnya tadi itu adalah tentang penyusunan, ya kan? Nah, sekarang adalah pengesahannya. Nah, di sini ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah isi Pancasila yang pertama sebelum Pancasila yang sekarang, ya. Jadi isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus sebelum pengesahan UUD, pagi harinya itu ada diskusi kecil-kecilan antara Hatta dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya tentang isi Pancasila, terutama sila ke-1. Bahwa di sini dirasa isi sila ke-1 itu dirasa kurang pas dengan kondisi bangsa Indonesia yang tidak hanya satu agama saja gitu. Maka sebelum sidang itu dimulai, maka di sini ada pergantian atau pembaruan tentang isi Pancasila yang kemudian itu berubah menjadi Pancasila yang sekarang kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tujuannya begitu? Nah, yaitu tujuannya pastinya adalah menjalin kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak hanya diperjuangkan oleh satu golongan saja, tidak, tetapi oleh beberapa golongan, oleh beberapa suku bangsa, oleh beberapa agama juga gitu. Jadi di sini tidak berarti di Pancasila itu menonjolkan salah satunya, tetapi di sinilah di Pancasila ke-1 itu ada untuk menjalin kerukunan di antar umat beragama. Jadi bunyi Pancasila ke-1
menurut pendiri bangsa, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dirasa kurang pas sehingga dirubahlah bunyi sila ke-1 itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memilih salah satu di antara agama yang dilegalkan di Indonesia atau diakui di Indonesia. Kita dipilih kebebasan, kita diberikan kebebasan untuk memilih salah satu di antara agama-agama tersebut itu. Nah, kemudian yang kedua, baru ketika sidang dimulai tanggal 18 Agustus 1945, nah itulah UUD itu disahkan. Ya, disahkan. Kemudian yang kedua, setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan, maka selanjutnya rapat dilanjutkan dengan pembahasan bab dan pasal di undang-undang tersebut. Nah, setelah bab dan pasal disusun, nah, selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presidennya. Nah, di sini pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara aklamasi. Aklamasi itu artinya adalah mengusulkan, ya. Jadi tidak seperti pada masa sekarang yang dilakukan secara demokrasi. Kita diberikan kebebasan untuk memilih salah satu calon dari yang dicalonkan. Tetapi pada masa berdirinya NKRI yang pertama, maka di sini pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara aklamasi atau dicalonkan atau diusulkan. Nah, kenapa demikian? Siapa yang diusulkan? Di sini dan kemudian siapa yang mengusulkan? Nah, jawabannya adalah ini. Di sini saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar pahlawan yang ada di uang 20.000, ya kan? Yaitu Otto Iskandar-Dinata. Beliaulah yang mengusulkan tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta itu sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia gitu. Nah, kemudian dari para hadirin yang rapat tadi di situ menyetujui atas usulan Otto Iskandar-Dinata untuk memilih presiden dan wakil presidennya yaitu Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Nah, kemudian setelah pemilihan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia, maka sidang selanjutnya itu dipimpin langsung oleh presidennya, oleh presiden dan wakil presiden, dan agendanya itu dilanjutkan dengan pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Yang pertama di sini adalah pembentukan provinsi terlebih dahulu. Jadi NKRI itu pertama berdiri hanya 8 provinsi yang meliputi Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Borneo itu adalah Kalimantan yang sekarang, jadi belum ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah itu belum ada, ya. Jadi semuanya itu menjadi satu provinsi yaitu Borneo. Kemudian yang keempat adalah Sulawesi, sama juga. Sulawesi itu masih menjadi satu provinsi. Kemudian yang kelima ada Maluku, keenam Sunda Kecil, ketujuh Sumatera, dan kedelapan Jawa Barat. Nah, kemudian dari Borneo itu dimekarkan menjadi beberapa provinsi, Sulawesi pun demikian termasuk NTT, kemudian Maluku, kemudian Sunda Kecil, dan juga Sumatera itu dimekarkan menjadi beberapa provinsi, hingga pada masa sekarang itu berdasarkan peta 2015 itu menjadi 34 provinsi. Nah, selain dibentuknya provinsi tadi, maka selanjutnya ini juga dibentuk yang namanya departemen, atau kalau sekarang itu kita sebutnya adalah kementerian, yang meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan yang terakhir adalah Pekerjaan Umum. Nah, jadi kementerian pada masa awal berdirinya Indonesia itu hanya 12 provinsi saja dengan hanya 12 kementerian saja dengan 8 provinsi. Nah, kemudian dengan semakin berkembangnya Indonesia, maka di sini provinsi di Indonesia itu menjadi 34 provinsi, begitupun dengan kementerian itu menjadi
lebih banyak lagi, itu lebih ditambah lagi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Kemudian di sini, nah tadi saya sudah di sini kita sudah membahas sedikit ya tentang materi yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini itu. Dan apa yang saya jelaskan tadi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, dan untuk itu di sini ada tugas individu untuk kalian yang nantinya akan kalian analisis lebih mendalam lagi ya. Di sini tentang lambang dari negara Indonesia yaitu burung Garuda. Nah, di mana tugas kalian adalah menganalisis makna filosofi dari lambang negara Indonesia. Jadi di sini kalian adalah menganalisis makna filosofi dari burung Garuda, kemudian lengkap dengan Pancasila di dalamnya, kemudian lengkap dengan jumlah sayap, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya tentang lambang Garuda kita, lambang negara kita ya. Nah, kemudian seperti biasa untuk tugas itu kalian boleh ketik ataupun boleh ditulis di buku tugas kalian. Jadi boleh diketik atau boleh ditulis tangan gitu ya. Dan seperti biasa tugas dikumpulkan paling lambat itu jam 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Tetap jaga kesehatan selalu. Kurang lebihnya mohon maaf dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.